Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di sini dengan Ibu Risma Ningsih di Forum Keputrian SMP Bina Insan Mandiri. Hari ini tema kita adalah penghalang dalam mengenal Allah. Oke, untuk memulai pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Soleha, perahan nyata dalam kita ma'rifatullah, kita mengenal Allah, ada penghalang ya, yang membuat kita tidak bisa mengenal Allah, membuat kita tidak bisa ma'rifatullah. Di sini kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang menghalangi kita mengenal Allah. Yuk, mari kita bahas. Penghalang-penghalang dalam mengenal Allah ada beberapa hal, di antaranya yaitu al-kubur, adanya kesombongan di dalam hati kita. Ternyata rasa sombong ini yang membuat kita mendapatkan penghalang kita untuk bisa mengenal Allah. Kesombongan apa? Dalam Al-Furqan ayat 21 Allah berfirman, yang artinya, berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami, mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sesungguhnya mereka menyombongkan diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Rasa sombong di dalam hati kita bisa menghalangi kita mengenal Allah. Ya. Kalau aku nanti mengakui Allah, padahal kan aku sudah katakan tidak mengenal Allah. Padahal sudah melihat di Al-Quran ada. Tapi karena kita rasa sombong, merasa nggak enak, merasa kita akan dianggap kalah, maka ini salah satu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan mudah untuk mengenal Allah. Ya, itu salah satunya ya nak ya. Rasa sombong di dalam hati kita. Nggak enak kan udah bilang sama teman-teman nggak sholat. Padahal kita tahu sholat itu perintah Allah. Tapi rasanya nggak mau nggak enak malu ada rasa sombong. Yang kedua al-zulmu, yaitu zolim. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 29, dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Yang kedua yaitu zolim. Dia menganiaya diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran ini, mereka sudah menganiaya diri mereka sendiri. Mereka membiarkan diri mereka di dalam apa? Membiarkan diri mereka terus teraniaya. Karena kita teraniaya, karena kita terus-terus tidak mengikuti perintah Allah. Rugi kan ya? Karena orang yang tidak mengikuti perintahnya Allah itu rugi. Hanya orang-orang yang mengikuti perintah Allah lah yang akan merasa beruntung dan memang benar-benar akan diberikan keberuntungan. Nah, jadi kalau kita tidak mau menjalankan perintah Allah, sementara kita sudah tahu perintah Allah itu ini datangnya dari Allah, apa yang dikatakannya ini dari Al-Quran, dan Al-Quran juga memang diperintahkan oleh Allah, maka berarti kita sudah menzalimi. Kita tidak mau sholat, padahal kita tahu sholat ini pengikat kita dengan Allah. Allah sang pemilik kita lah yang akan melindungi kita, tapi kita tidak mau. Maka ini kita termasuk sudah menganiaya diri kita sendiri. Jangan sampai nak ya. Mudah-mudahan kita sudah mengenal Allah, kita sudah baca, maka kita berusaha mendekati Allah melalui kita pelajari dulu sedikit-sedikit. Belajar tentang sholat yuk amalkan, belajar tentang ngaji sedikit yuk diamalkan. Nah, itu insya Allah yang akan memudahkan kita untuk mengenal. Kalau kita tidak mau melawan itu, merasa malas untuk mengerjakannya, maka kita terus-terus menzalimi diri kita. Yang ketiga itu al-kazib,
al-kadzibu, dusta. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Yang ketiga yaitu al-kadzibu, yaitu dusta. Kita sudah melihat Al-Quran, tapi ya kita tidak mau menyembah, berarti kita sudah berdusta. Kita sudah melihat, ya harusnya dilaksanakan, tapi kita tidak mau melaksanakan. Ya berarti kita sudah berdusta, ya. Tidak mau melaksanakan, kita kan sudah tahu agama yang benar, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi kita tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan dalam Islam, berarti kita sudah berdusta. Semoga Allah melindungi kita ini anak ya. Sehingga ini ketika dusta berarti kita tidak mau menjalankan, berarti kita sudah dusta, berbohong. Ya. Kita termasuk yang sudah berbohong, tidak mau menjalankan. Maka inilah yang menjadi penghalang kita untuk semakin mengenal. Yaitu fisik. Fisik ini yaitu fasik ya. Fasik ini dalam surat As-Saff ayat 5. Dan ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian. Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Sudah tahu benar-benar ini adalah Islam, agama yang diajarkan kepada kita untuk menjalankan sholat mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kita tidak mau sholat, ya berarti kita sudah fasik. Tahu tapi tidak mau menjalankan, itu namanya fasik. Kita melalaikan. Kita tahu Allah perintahkan kita juga untuk sedekah, tapi kita tidak mau bersedekah semampu kita. Padahal kita diperintahkan bersedekahlah dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, tapi kita tidak mau. Maka kita termasuk orang-orang yang fasik. Kita tahu membaca Al-Quran, tetapi kita tidak mau mendekati Al-Quran, mempelajarinya, apalagi membacanya. Berarti kita sudah termasuk yang fasik. Lain halnya ketika orang yang berusaha membacanya sedikit, semampunya dia, tapi tetap ada semangat, ya. Dari banding sudah bisa, tapi nggak mau sama sekali. Maunya asik aja deh main HP, ya. Tidak sama sekali ingin dibuka Al-Qurannya. Itu yang membuat kita susah untuk mengenal Allah, ya. Nauzubillah. Semoga ini kita bisa hindari, ya. Yang kelimanya itu al-kufru, ingkar. Wahai Rasul, janganlah kamu disediakan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Sudah mengatakan beriman, tetapi ketika diuji merasa susah. Sudah tahu ini adalah sholat, tetapi tidak mau capek-capek. Aku nggak mau capek-capek, wudhu capek. Berlelah-lelah capek, nggak mau pakai jilbab. Capek pakai jilbab gerah. Padahal ini ada ujian. Di dunia itu memang pakai jilbab itu mungkin terasa gerah ya. Karena ini ujiannya. Tetapi ini perintah Allah. Capek ambil wudhu. Nah mungkin dia berpikirnya capek. Tapi ini adalah yang diperintahkan Allah. Tapi kita mengingkari ya perintah-perintah ini. Maka ini yang membuat kita mendapat penghalang dari Allah untuk mengenal Allah. Dan keenamnya itu al-fasadu. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah akan mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Senantiasa kita berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan dalam arti apa? Kita bermaksiat. Allah perintahkan kita untuk tidak berzina. Jangan berdekat-dekatan antara perempuan dan laki-laki. Jangan antara perempuan sesama perempuan kamu enak-enakan buka auratmu. Kalau kita melanggar itu, maka kita sudah membuat kerusakan di muka bumi. Allah marah. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi itu. Kalau kita terus berbuat yang kerusakan ini, terus melanggar perintah Allah, berarti kita sudah berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingga mendatangkan azab Allah. Nauzubillah min dzalik. Semua nauzubillah. Karena dalam surat yang lain Allah berfirman, kalaulah suatu kaum,
kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaikum barakatim minas sama. Andaikan suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka sungguhnya akan aku turunkan apa? Aku turunkan berkah dari langit. Ya. Maka kaum itu akan diberikan keberkahan. Wa amanu ahlul qura la fatahna 'alaikum barakatim minas sama. Aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka kafir, maka azablah yang Allah berikan. Auzubillahi min dzalik. Yang ketujuhnya itu al-ghaflah, yaitu lengah, dan sesungguhnya akan menjadikan untuk mesin neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, dan mereka mempunyai hati tapi tak digunakan untuk memahami, mempunyai mata tapi tak digunakan untuk melihat, dan mempunyai telinga tapi tak digunakan untuk mendengar. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yaitu karena kelalaian. Kita kelalaian di dunia ini, dia berikan waktu sama Allah, dikasih HP, diberi kemudahan, kuota dengan mudah. Seharusnya kita buka hal-hal yang membuat kita semakin mengenal Allah, tapi kita merasa lelah, merasa tidak mau memanfaatkan itu, manfaatkan untuk mencari-cari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama dari YouTube. Ya, YouTube yang kita tonton adalah hal-hal yang membuat kita semakin ingat Allah. Kita lalai, maunya main game aja, maunya lihat-lihat maksiat aja, maunya lihat status artis saja, maunya lihat tentang kisah-kisah artis saja. Nah, ini yang membuat kita lengah. Padahal kata Allah diberikan mata untuk apa? Untuk melihat hal-hal yang bisa menghantarkan kita mengenal Allah. Diberikan kuping untuk mendengarkan hal-hal yang membuat kita semakin bisa mendengar kebesaran Allah. Diberikan hati untuk bisa semakin memahami perintah-perintah Allah. Tapi kita tidak mau gunakan, maka kita termasuk orang-orang yang lengah, dan ini yang membuat kita mendapatkan susahnya untuk ma'rifat Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi diri kita dan diri keluarga kita dan anak keturunan kita ya. Yang kedelapan, kasratul ma'asi, banyak berbuat durhaka dan ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan serta mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alibi yang benar. Demikian itu karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Yang kedelapannya itu banyak berbuat durhaka ya, kayak tadi ya, terus-terusan kita mau bermaksiat, sholat nggak mau, maunya nonton YouTube yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Maunya nonton film-film Korea saja, tapi tidak mau mengenal Al-Quran, tidak mau nonton YouTube yang menghantarkan kita semakin mengenal Allah. Terus maunya nongkrong-nongkrong aja, maunya nggak sholat, maunya enak-enakan nonton TV aja, maunya ngobrol-ngobrol aja, nggak mau bantu orang tua atau berbuat durhaka, hal-hal yang merugikan orang. Ya, berbuat durhaka itu hal-hal yang merugikan orang terus, merugikan dirinya dia sendiri dan merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri terus berbuat hal yang tidak memberikan manfaat dia semakin mengenal Allah. Merugikan orang lain berarti membuat orang merasa capek. Ya. Capek karena ulahnya ya, selalu berbuat kerusakan, selalu berbuat durhaka, bikin orang yang beriman, aduh ya Allah, dinasihatin nggak mau ya, bikin sempit hati orang tuanya, sedih orang tuanya, suruh sholat nggak mau, tapi maunya main HP aja, maunya ngobrol-ngobrol, maunya nongkrong. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita ya. Yang kesembilan, al-irtiyab, yaitu ragu-ragu, dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Yang kesembilannya itu terus merasa ragu-ragu, benar nggak sih Allah ini, benar nggak sih, padahal kita selalu mendapatkan inna dina indallahi Islam, dan semakin banyak hal yang membuat kita yakin dengan Allah, tapi kita masih tetap ragu-ragu, tidak mau menjalankan perintahnya Allah ini, maka inilah yang membuat kita mendapatkan penghalang kita mengenal Allah. Anak soleha, inilah hal-hal 9 hal yang membuat kita mendapatkan penghalang kita untuk mengenal Allah. Semoga dengan 9 kajian kali ini mengingatkan kita dan melindungi kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menjauhi hal-hal seperti ini ya, 9 hal yang membuat kita terhalang dari mengenal Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengenal Allah. Yuk semakin yakin, semoga tambah keimanan dan keyakinan kita. Akhirnya Ibu tutup pertemuan kita ini dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.